Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian, siagalah kalian, serta bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita menyampaikan sebuah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tercatat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian, siagalah kalian, serta bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ada 3 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tekankan di dalam ayat ini. Yang pertama, untuk menjadi orang yang beriman wajib memiliki sifat sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Sabar terhadap apa? Sabar menjalankan agama, sabar fi dinillah, yang tentu beda suasana, beda keadaan orang yang tidak meyakini agama dengan orang yang meyakini agama. Wabil khusus dinul Islam, yang di dalamnya ada aturan, yang di dalamnya ada syariat, yang di dalamnya ada halal haram, yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tekankan hal itu. Sabarlah kalian. Sabar juga terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bisa jadi yang diperintahkan Allah itu sesuatu yang kurang kita sukai, karena sumber dari ketidaksukaan itu adalah nafsu. Sedangkan nafsu la'ammaratun bisu, selalu bertolak belakang terhadap kebaikan, selalu bertolak belakang kepada ketaatan. Maka agama mengharuskan kita membuang atau mengendalikan minimal hal itu. Isbiru. Bisa jadi sabar terhadap alal bala, terhadap ujian Allah. Kita tahu bagaimana negeri ini sedang diuji dengan taun, dengan wabah, dengan penyakit yang sampai dengan detik ini belum ada solusinya, belum berkesudahan. Kita berharap dengan kesabaran kita,
kita bisa menjalani ini semua. Kita bisa menanamkan nilai-nilai keikhlasan, karena buah daripada sabar adalah ikhlas. Dan ikhlas itu adalah ketika seseorang merasa bahwa apapun yang ia terima dari Allah itu adalah sarana, bahkan wahana untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Ayyub alaihissalatu wassalam. Ini yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam, dan juga para nabi, para orang-orang saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah ridho kepada mereka semua. Yang kedua, wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Jadi bukan hanya sabar di level 2, tapi sabar di level 1. Wasabiru, teguhkanlah kesabaran. Ayat ini terkait dengan mental pasukan kaum muslimin ketika menghadapi peperangan. Kita tahu ketika seseorang berangkat perang, dia sedang berhadapan dengan kematian, sementara bisa jadi yang dia tinggalkan di rumah ada istri, ada anak, ada keluarga yang bisa jadi selama ini mereka sayangi. Dan ketika dia berangkat berperang membela agama Allah, saat itu bisa jadi di dalam benaknya ada keraguan, ada ketakutan. Maka Allah katakan wasabiru, teguhkanlah kesabaran. Terkait dengan zaman sekarang, keadaan sekarang ini yang sudah tidak ada lagi darul harb. Kita bukan sedang berperang dengan musuh yang nampak, tapi kita sedang berperang dengan nafsu kita, berperang dengan syaitan yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan menjerumuskan kita. Ya tentu saja ayat ini tetap berlaku. Wasabiru, teguhkanlah kesabaran itu. Warabitu, dan bersiagalah. Bersiaga saat itu mungkin terkait dengan kekhawatiran adanya invasi musuh dari luar, tetapi bisa jadi wasabiru, warabitu, kita bersiaga. Bersiaga dari apa? Ahli tafsir ada yang mengatakan bersiaga untuk siap-siap menjalankan perintah salat misalnya. Bersiaga saat suatu saat Allah kasih kita luang, Allah kasih kita rizki. Artinya niatlah yang baik, ya. Berencanalah sesuatu yang baik. Wa insyaallah dengan itu semua menjadi jembatan kita menuju takwa. Dan kita tahu inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah derajat orang-orang bertakwa. Mungkin aplikasi daripada takwa itu banyak sekali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tekankan sifat sabar dan Allah tekankan sifat siaga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, merawat kita semua, dan memberikan kita petunjuk, memberikan kita bimbingan untuk selalu senantiasa dalam keadaan seperti apapun, dalam situasi bagaimanapun, Allah tetap teguhkan pendirian kita. Allah tetap menguatkan iman dan Islam kita. Kita tetap istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan kelak nanti bersama orang-orang yang baik. Sekian sahabat muslim sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah nutrisi keislaman kita di pagi atau di hari yang mulia ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.